Mas, itu nggak benar kan? Tanya Nala dengan nada bergetar. Mata Nala sudah berkaca, tangannya hampir menutup. Kedua telinga takut jawaban yang keluar dari mulut Sada adalah hal yang paling tidak inginlah dengar. Semualah pertaruhkan saat ini, jika jawaban Sada adalah iya, maka meskipun berat, lah akan melepaskan lelaki itu. Dilihatnya di depan sana, Sada membelalakan. Matanya kaget. Entah kaget untuk apa, lelaki itu kemudian berdiri dan duduk di meja kayu tepat di depan Nala, lah sedikit menunduk guna melihat wajah cantik tapi penuh kekhawatiran itu. Tangannya bergerak menyentuh pipi Nala yang memerah karena menahan tangis. I'm sorry, sayang, ucap lelaki itu. Dada Nala mencelos, Sada, pacarnya, lelakinya. Mata Nala berkedip sekali lalu air mata luruh di pipinya. Ia haru akan berbicara, tapi ucapan Sada menghentikannya. Maaf, karena saya punya teman kurang ajar seperti Delia, yang selalu mengusik kamu dan hubungan kita. Tapi, saya bersumpah, I never did that thing with her. Not with her, not with Everyone. Lelaki itu menatap Nala dengan lembut, tapi juga ada keyakinan di sana. Sada menghela napas pendek. Saya memang pernah minum, 3 kali. Tapi, untuk seks before married, saya belum pernah, dan tidak akan pernah melakukannya. Nala semakin menangis mendengarnya. Jika tadilah menangis karena overthinking, kinilah menangis karena lega. Saya menjaga diri untuk pasangan saya kelak. She will be my first, I promise, ucap Sada. Sada berpindah duduk di sofa samping Nala dan membawa gadisnya yang sedang menangis terseduh itu ke pelukannya. Tangannya mengelus rambut Nala yang halus. Helaan nafasnya berat, menyadari betapa Delia sangat ingin menghancurkan hubungannya dengan Nala. Nala memeluk Sada erat, lah benamkan wajahnya pada dada bidang lelaki itu. Delia dan saya, gak pernah satu kali pun terlibat hubungan lebih dari teman. Kami memang akrab, tapi hanya sebatas itu, ucap Sada. Tapi, kenapa dia bisa sedekat itu sama teman-teman Mas? Tanya Nala. Ia mendongak menatap wajah Sada. Saya sebenarnya gak suka ngomongin orang, apalagi urusan personalnya. Tapi, karena dia sudah keterlaluan sama kamu, saya bakal jelasin dari awal kenapa dia bisa seakrab itu sama teman-teman saya. Ucap Sada. Nala menatapnya penasaran. Dulu, saya sama Delia hanya sebatas teman biasa. Dia, kakak kelas saya sewaktu SD dan SMP. Karena ibunya berteman sama ibu saya, kami jadi sering ketemu. Sada mulai bercerita. Dia kuliah di luar kota, jarang sekali pulang, waktu itu. Saya malah jadi akrab sama adiknya, si Rangga. Rangga seumuran sama saya, tapi kuliahnya dia ambil D3 jadi lulusnya duluan dia. Waktu saya kuliah tahun ketiga, Rangga lulus. Dia bilang ke saya, kalau udah ditawarin kerja di salah satu perusahaan, posisinya bagus dan gajinya cukup buat dia, ibunya dan Delia. Sada mencoba mengingat kejadian beberapa tahun lalu, tapi beberapa bulan setelahnya, tepat saat Delia lulus kuliah, Rangga ngasih info kalau dia malah mau kerja ke luar negeri. Katanya, perusahaan yang kemarin nawarin kerja, gak jadi rekrut dia, entah alasannya apa. Dan karena, waktu itu ekonomi keluarga mereka belum stabil, Rangga memutuskan buat kerja ke luar negeri, ucap Sada. Nala seketika teringat waktu lah bertemu Rangga di perusahaan sang ayah. Mas, jangan bilang itu perusahaan ayah aku. Tanya. Nala. Sada mengangguk singkat. Setelah dengar cerita kamu kemarin, dan saya putar balik ingatan saya, sepertinya yang dimaksud Rangga dulu memang perusahaan ayah kamu, Pak Ginanjar, ucapnya. Nala memijit pelipisnya. Saya lanjutin ya, ucap Sada. Nala mengangguk. Setelah itu, Rangga nitipin Delia ke saya. Dia minta tolong ke saya buat ngawasin kakaknya. Dan sejak saat itu, Delia ngikut saya kemanapun. Dia sering main ke rumah dan akhirnya ketemulah sama teman-teman saya. Karena rumah saya paling strategis, mereka sering main atau nugas di rumah. Selain itu juga karena kebetulan bapak itu dosen, jadi mereka bisa tanya-tanya kalau ada materi yang sekiranya berhubungan sama mata kuliah yang bapak ajarin. Sada menghela napas berat. Saya sebenarnya gak berniat buat mendekatkan Dela ke teman-teman saya, tapi Delia sendiri yang mencoba akrab ke mereka. Dan saya gak bisa larang dia. Jadi, alasan kenapa Delia bisa seakrab itu sama teman-teman saya ya karena dia yang mendekatkan diri ke mereka,
dan kebetulan juga teman-teman saya orangnya asik-asak aja, salah satunya Brian. Makin lama, Delia makin akrab sama Brian, bahkan lebih akrab daripada sama saya. Tanpa bilang pun saya tahu kalau Delia suka sama Brian. Dan waktu tahu Delia hamil, saya sedikit ngerasa bersalah karena udah dititipin amanah sama Rangga, tapi malah kecolongan, ucap Sada sedikit sendu. Tapi saya juga mikir, gak guna juga ngerasa bersalah. Dia udah gede, bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Saya juga gak mungkin kan, ngawasin dia. 24 jam, lelaki itu mengendikkan bahunya. Delia waktu itu bilang, jangan ngomong ini ke siapapun, jadi cuma saya, Brian dan dia yang tahu. Sampai akhirnya, dia keguguran. Bu Dewi akhirnya tahu karena Delia masuk rumah salat waktu itu. Setelah itu, saya sama Brian lulus, terus ngerantau. Jadi saya sama Delia jarang ketemu. Saya juga sampaikan ke Rangga, kalau saya gak bisa ngawasin kakaknya terus-terusan karena harus kerja keluar kota, untung Ria dia ngerti, ucap Sada. Beberapa kali saya sama teman-teman kuliah ketemu atau kumpul-kumpul. Delia memang sering ikut, kadang diajak Jessie kadang diajakin yang lain. Tapi saya gak ngangka dia bisa kelewat batas begini, ucap Sada mengakhiri ceritanya. Nala pening, sedikit sok mengetahui ada manusia semacam Delia. Selain gatel dan murahani, dia ternyata juga NPD. Mas, ucap Nala memanggil Sada pelan. Sada menunduk. Dalam sayang, ucapnya, aku kasihan sama Mas, sial banget punya teman, macam Delia. Udah mah gatel, gila, murahan, ini lagi ketambahan ternyata dia NPD, ucap Nala polos tapi membuat Sada tertawa mendengarnya. Tangan lelaki itu mengusap rambut Nala pelan. Tapi saya masih gak terima, dia hilang kayak tadi ke kamu, ucap lelaki itu dengan nada serius. Jangankan main, pelukan, pegangan tangan aja gak pernah, lanjutnya. Nala mendongak menatap Sada. Aku udah mau nangis kalau Mas begitu, ucapnya dengan bibir mengerucut. Percaya sama saya ya, saya gak ada niat buat ngelakuin itu kok, ucap Sada. Nala membelalak. Sada tidak punya keinginan buat melakukan itu. Apakah Nala kurang menarik untuk Sada? Mas, beneran gak pengen ngelakuin itu? Tanya Nala dengan pandangan penuh tarnya. Sada mengangguk. Tia, saya gak pengen, ucapnya. Kok gitu? Sada mengernyit. Hingung, kok gitu apanya sayang? Saya emang gak punya niat buat begitu kok, ucap Sada. Nala kini malah sedih. Emang aku gak semenarik itu? Yah, ucapnya pelan. Hah, kamu ngomong apa sih, Dek? Ucap Sada. Sebenarnya lah tadi dengar, tapi apa maksud Nala sebenarnya? Bibir Nala mencebik. Mas gak pengen ngelakuin itu, karena aku gak menarik apa emang Mas sebenarnya gak suka sama cewek? Tanya Nala. Sada tercengang mendengarnya. Sebentar, sepertinya gadisnya ini salah paham. Sayang, astaga, ucap Sada lalu tawanya lepas. Begitu saja, Mas kenapa ketawa? Tanya Nala masih dengan wajah sedihnya. Sada berusaha menghentikan tawanya. Kamu salah paham. Salah paham gimana? Tanya Nala dengan dahi mengernyit. Maksud saya gak pengen ngelakuin itu tuh, sebelum nikah, bukan berarti saya gak kepengen, ucap Sada masih dengan tawa kecil. Nala berusaha mencerna kalimat Sada. Oke Nala mulai paham dan sekarang lah malu. Gadis itu menunduk dalam dengan pipi memerah. Pemikirannya sudah terlalu jauh. Kamu juga begitu kan? Tanya Sada. Apa? Tanya Nala pelan masih menunduk. Gak pengen ngelakuin itu, sebelum kita nikah, ucap Sada. Nala lalu mendongak. Iyalah, gak boleh begituan sebelum nikah. Aku mau jadi yang pertama buat suami aku besok, ucapnya. Nah, saya juga sama, ucap Sada dengan senyum manisnya, tangannya merapikan helai rambut Nala yang jatuh di pipinya. Delia sialan, ucap Nala pelan. Language, sayang, ucap Sada memperingati. Tapi Nala tak gentar. Bodoh amat Mas, dia udah kurang ajar ngefitnah kamu, ucapnya makin emosi. Bilang pernah main sama Mas, bahkan katanya Mas. Itu enak, the best for her. What have you? Pengen banget kayaknya dia main sama Mas NPD ketemu sama gila, ya jadinya kayak Delia itu. Nala akhirnya meluapkan apa yang sudahlah tahan sejak tadi. Gak punya malu, ibunya jadi selingkuhan, anaknya NPD final, kegatelan, murahan, tukang fitnah, tukang halu. Lengkap sudah. Sada tidak berniat untuk menghentikan Nala lagi diam-diam ia juga emosi pada temannya itu. Dan, sepertinya, lah harus ambil tindakan setelah ini.
Sekali lagi dia ganggu aku gak bakal diem aja. Ya mas, jangan salahin aku kalau dia tiba-tiba masuk rumah sakit abis aku bogem, ucap Nala masih dengan emosi yang membara. Besok kita ketemu sama dia, mau? Ucap Sada tiba-tiba. Ih ngapain? Takut ketularan Gatelii, ucap Nala bergidik. Sada terkekeh singkat, kita harus ngobrol sama dia, biar dia stop kelewatan seperti tadi. Saya betulan gak nyaman tahu dia ngomong kayak tadi, ucapnya. Nala berpikir singkat kemudian mengangguk, boleh deh mas. Biar aku kasih paham ke dia besok. Kalau halu jangan kebangetan, takutnya jadi gila beneran, ucanfa membuat Sada kembali menesak rambut Fa